Sekarang kita coba bongkar yang ini ya, yang barunya untuk menggantinya. Nah, ini daerah keyboard barunya masih meling. Dan cara untuk memasangkannya atau memasukkannya bisa dilihat ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami mengucapkan salam sejahtera buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Back to my channel, friend. Thank you. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mengganti atau refresh ya, bahasa ini mengganti lah. Kan orang Indonesia. Kita akan coba mengganti satu buah keyboard Lenovo ya. Lenovo tipe berapa tadi saya lupa, S1030 ya. Ini karena kebetulan sudah saya siapkan untuk keyboard barunya. Karena untuk laptop ini bisa dilihat udah ompong. Ini udah ompong ya. Sudah ompong untuk keyboardnya sendiri sudah ompong. Jadi dan kebetulan setelah saya cek ini banyak yang tidak jalan, tidak berfungsi lah intinya. Banyak yang tidak berfungsi, jadi pemiliknya minta untuk diganti katanya gitu. Diganti untuk keyboard ini supaya biar enak dan nyaman untuk digunakan begitu teman-teman. Oke, untuk tipe laptop ini ya, notebook ini ya, dengan Lenovo S1030 ini cara membongkar ini ya teman-teman, tidak bisa langsung dicongkel seperti di sini, tidak bisa. Ini harus dilepaskan bautnya. Ada 3 buah baut untuk memperkuat atau menahan keyboard. Dan untuk melepaskan baut keyboard ini harus baterainya dilepaskan dulu seperti ini. Lepaskan dulu. Ini bisa dilihat, ini ada 3 buah baut ya. Nah, kita coba lepaskan pelan-pelan saja ya teman-teman. Seperti ini, biar bisa jadi ilmu dan bisa jadi edukasi juga buat teman-teman yang lain yang belum terbiasa atau bahkan sama sekali belum pernah untuk mengganti gitu kan. Jadi biar bisa jadi edukasi ataupun referensi buat teman-teman semuanya di mana saja berada, seperti itu. Nah, ini kita coba lepaskan untuk apa namanya, bautnya. Ini ada 3 ya, ada 3. Setelah dilepaskan kita buka lagi seperti ini. Nah, setelah dibuka seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Ini kita congkel menggunakan obeng, bisa obeng boleh, ataupun intinya benda yang tipis. Cuma harus hati-hati ya, seperti ini. Ini kan ada ya di sela-sela ini, nih di spasi ini. Nah, dicongkel di pelan-pelan seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini udah lepas ya, terlepas. Ini tuh banyak ada kabel fleksibel seperti ini. Nih, ini untuk melepaskan ininya tinggal dicutik aja ke atas nih, apa namanya, soketnya. Nah, dicutik saja pakai kuku bisa. Nih, kita lihat, coba saya praktekkan ya. Nih bisa dilihat ya, tinggal cutik aja gitu terus. Trik. Nah, kan terlepas. Ini sudah terlepas. Ini adalah keyboard bekas, saya simpan sebelah kanan. Sekarang kita coba bongkar yang ini ya, yang barunya untuk menggantinya. Seperti ini. Coba saya lepaskan. Nah, ini adalah keyboard barunya, masih meling dengan warna hitam. Dan cara untuk memasangkannya atau memasukkannya bisa dilihat ke bawah ya. Nah, bisa dilihat. Tapi nggak apa-apa, ini nanti coba ya. Ini kan kita tes dulu. Ini harus jangan dulu dilepas ya, ini untuk kabel ini. Apa namanya? Selotip ini jangan dulu dilepas. Nanti kalau setelah dinyatakan oke, keyboardnya berfungsi semua, nah ini baru dilepas selotip ini. Ini kan selotip gunanya adalah untuk menempelkan gini teman-teman nih, begitu. Tapi untuk sementara kita jangan lepas dulu karena ini kan belum dicoba, ini kan keyboardnya baru, begitu teman-teman. Jadi keyboard ini kalau ya namanya baru juga tidak menutup kemungkinan gitu kan, ada kerusakan atau apa namanya, kerusakan dari pabrik gitu. Dan cara untuk memasukkannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ini kan ada batasnya ya, nih hitam, kelihatan ya.
kelihatan kan? Ini ada hitam ya, ada garisnya. Nah tinggal dimasukin saja seperti ini, masukin pelan-pelan ke soket yang tadi kita lepas itu teman-teman, seperti ini. Bentar, aduh agak susah juga nih karena terhalang kamera. Nah seperti ini. Nah setelah masuk seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini kan masuk ya, tapi belum terkunci. Setelah dimasuk seperti ini tinggal dikunci saja dari atas sampai terdengar bunyi klik. Nah ini kan udah kuat ya, seperti ini. Nah setelah ini sudah beres ya, setelah ini sudah beres dipasangkan seperti ini tinggal kita masukin ini. Tapi tadi sebelum saya ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah setelah itu tinggal dimasukin saja seperti ini. Jadi supaya apa namanya, biar enak dipakainya gitu teman-teman. Nah setelah dimasukin seperti ini tinggal dibikin prosesi mungkin. Nah setelah dibikin prosesi seperti ini tinggal ditutup lagi, langsung dibalikan lagi gitu teman-teman. Nah setelah itu ini kan tadi ada baunya ya, 3 baunya. Ini baunya jangan lupa, ini kadang-kadang ada juga yang ceroboh ya, ketika nyervis ke tempat saya banyak bau yang tidak dimasukin lagi ke tempatnya. Ini masukin lagi ke tempatnya. Ini adalah baut untuk menahan atau memperkuat keyboard yang tadi teman-teman, gitu teman. Seperti ini dimasukin saja. Ini adalah untuk agar supaya keyboardnya tidak lepas. Ini kebetulan untuk laptop ini baunya ada 3 seperti ini. Pelan-pelan saja. Nah, setelah semuanya terpasang, untuk baunya tinggal dimasukin. Nah, udah beres seperti ini. Ini ada yang bekasnya seperti ini, ompong ya kan. Setelah itu nanti kita coba tes fungsional, apakah ini keyboardnya berfungsi semua ataukah tidak. Juga belum tahu kan, belum dites. Begitu teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Karena untuk tata cara atau tutorial cara mengetes keyboard ini sudah saya share sebenarnya, bisa dilihat konten saya yang dulu, bisa dilihat ke bawah ya, untuk kontennya atau tutorialnya cara mengetes keyboard. Kalau tidak salah judulnya itu sudah sehatkah keyboard Anda, keyboard laptop Anda, ada di bawah kok, tinggal dicek saja cara untuk mengetes keyboard satu persatu. Jadi tidak perlu saya videokan ya sekarang ya, karena kan nanti terlalu panjang, soalnya kan sama saja ini begitu. Jadi tinggal diikuti saja tutorial yang di bawah yang sudah saya share sebelumnya, jauh-jauh hari sudah saya share tata cara untuk mengetes fungsionalis atau fungsi setiap keyboard ini gitu teman-teman, udah saya share ya, jadi tidak perlu saya videokan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini ya, cara untuk penggantian keyboard Lenovo ThinkPad IdeaPad ini dengan seri berapa tadi saya lupa lagi, S1030 atau 3010 ya, cuma nanti saya disertakan di judulnya ya. Jadi teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila berkenan dan bermanfaat, silahkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, demikian. Oke, terima kasih teman-teman. Saya jaga persembahkan. Kami manusia yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alfa Juliet dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.